Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Rizky Fadlan, CPNS Latsar Angkatan 15 kelompok 2 akan membahas mengenai refleksi diri tentang wawasan kebangsaan. Setelah mempelajari materi wawasan kebangsaan, saya memahami bahwa menjadi warga negara Indonesia bukan hanya tentang mengetahui lambang negara, menyanyikan lagu kebangsaan, atau menghafal Pancasila. Lebih dari itu, wawasan kebangsaan mengajarkan saya cara memandang Indonesia sebagai rumah bersama yang terdiri dari banyak perbedaan, baik suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial. Hal penting yang saya pelajari adalah bahwa persatuan tidak muncul begitu saja. Persatuan harus dijaga melalui sikap saling menghargai, toleransi, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keutuhan bangsa. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai wawasan kebangsaan yang menekankan bahwa Pancasila dan wawasan kebangsaan penting dimiliki masyarakat Indonesia karena menjadi kunci dalam mewujudkan persatuan bangsa. Saat belajar materi ini, saya merasa lebih sadar bahwa nasionalisme tidak harus selalu ditunjukkan melalui tindakan besar. Nasionalisme juga bisa terlihat dari hal sederhana seperti menghormati pendapat teman, tidak menyebarkan informasi palsu, menggunakan media sosial dengan bijak, mentaati aturan yang ada di masyarakat, serta menjaga nama baik lingkungan sekitar. Konsep yang paling saya pahami adalah pentingnya nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga hal yang masih perlu saya pahami lebih dalam, yaitu bagaimana menerapkan wawasan kebangsaan secara konsisten di tengah perkembangan zaman, terutama ketika banyak pengaruh dari media sosial yang kadang membuat seorang mudah terpecah karena perbedaan pendapat. Adapun aplikasi dalam kehidupan nyata, materi wawasan kebangsaan dapat diterapkan dalam situasi nyata, terutama di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja. Saya bisa menerapkannya dengan menghargai rekan kerja yang berbeda pendapat, tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang, serta ikut menjaga ketertiban dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Dalam tindakan di mana pasien membutuhkan kerjasama, baik dokter, pasien, maupun dokter lainnya, wawasan kebangsaan mengajarkan saya untuk tidak egois, mau mendengar pendapat orang lain, dan bekerja sama demi tujuan bersama, yaitu kebaikan bagi pasien dan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, saya dapat menerapkan wawasan kebangsaan dengan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Misalnya, sebelum membagikan suatu berita, saya harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Sikap ini penting karena di era digital ini, di mana banyak terdapat hoax di media sosial, sangat penting untuk mengecek terlebih dahulu sebelum men-share-nya. Dan saya rasa penelitian dari Pinandita menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menumbuhkan nasionalisme generasi muda di era digital. Selain itu, dalam tugas-tugas yang ada di lingkungan kerja, materi wawasan kebangsaan ini bisa diterapkan dengan cara menyelesaikan semua tugas secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Bagi saya, menyintai bangsa tidak hanya berarti bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan. Adapun evaluasi dan perbaikan diri dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Pertama, saya perlu lebih aktif memahami isu-isu kebangsaan, bukan hanya menerima informasi secara cepat tanpa berpikir kritis. Kedua, saya perlu membiasakan diri untuk lebih menghargai perbedaan, terutama ketika berhadapan dengan teman yang memiliki pandangan yang berbeda. Kedepannya, saya ingin memperbaiki cara belajar saya dengan lebih banyak membaca sumber yang terpercaya, berdiskusi dengan sopan, dan menghubungkan materi wawasan kebangsaan dengan kejadian nyata di sekitar saya. Adapun pendidikan kewarganegaraan sendiri terbukti memiliki hubungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme, sehingga pembelajaran seperti ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya memahami bahwa wawasan kebangsaan bukan sekedar materi pelajaran, tetapi bekal untuk menjadi warga negara yang sadar dan peduli dan bertanggung jawab. Dengan memahami wawasan kebangsaan, saya belajar bahwa menjaga Indonesia dapat dimulai dari diri sendiri melalui sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Demikian refleksi tentang wawasan kebangsaan yang saya pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.